semuanya. Kami mahasiswa psikologi dari Universitas Nusa Cendana. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Vista Alta. Saya Dwini Ermalifa. Saya Dianova Dinda Utari. Saya Anggi Bahi. Dan saya Karina Dewi. Oke, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai komunitas pendidikan yang ada di Kota Kupang. Saat ini kita tidak sendiri nih, tapi juga sedang bersama salah seorang pendiri dari komunitas yang ada di Kota Kupang. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan salah satu guru bahasa Indonesia dan juga Pokja Humas di SMA Negeri 1 Kupang. Dan siapakah itu? Siapa tuh Kak? Siapa ya? Oke, kita sambut Ibu Mesra Pelando. Hai, aduh ini banyak sekali ya cewek-cewek cantik ini. Sampai saya harus menghafal ya. Terima kasih Karina, Dian, Dwi. Bener ya? Oh, harus diulang ya. Kemudian ada Piska dan ada Dwini. Ada Dian ya. Terima kasih banyak. Ada apa nih saya diganggu? Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk datang. Berbicara mengenai pendidikan, sudah pasti tidak lepas dari yang namanya komunitas belajar, bukan begitu Ibu? Iya. Ya, di Kota Kupang sendiri sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang menunjang fasilitas untuk anak-anak di Kota Kupang untuk belajar dengan metode yang lebih menyenangkan gitu Ibu. Dan kalau tidak salah Ibu juga merupakan salah satu pendiri komunitas UKIM, Ibu benar? Oh, kalau UKIM itu komunitas sastra. Oke, Anda dengar UKIM ya? ya. Oke, terima kasih. Memang benar, komunitas itu salah satu roh dari pendidikan itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan, maka suksesnya sebuah pendidikan itu 70% itu lahir dari belajar di komunitas. Tidak hanya mengandalkan belajar di rumah sendiri, tidak hanya mengandalkan belajar di sekolah sendiri, tetapi jangan lupa komunitas itu juga berkaitan dengan sekolah itu sendiri sedapat mungkin harus dijadikan sebagai komunitas belajar. Itu sedikit pengantar bagaimana saya begitu tertarik dengan komunitas. Baik. Oke Ibu, jadi apa alasan dan motivasi Ibu untuk mendirikan komunitas UKIM ini? Oh, ini komunitas UKIM ya? Iya. Khusus UKIM dulu ya? Iya. Oke, buat yang menonton yang belum tahu komunitas UKIM itu apa, jadi komunitas UKIM itu singkatan dari Uma Kreatif Inspirasi Mesra, ya Ibu? Iya. Oke. Terima kasih. Jadi bisa diceritakan awal mula kenapa Ibu mau mendirikan komunitas itu? Baik, kenapa namanya jadi UKIM ya? Uma Kreatif Inspirasi Mesra. Begini, di tahun 2006, oh sudah lama banget ya, sudah lahir belum? 2006, itu tuh saya sebagai guru, saya memenangkan lomba menulis cerpen se-Indonesia. Dan saya itu menang lomba itu tingkat nasional. Jadi saya juara satu lomba menulis cerpen tingkat nasional antar guru. Dan hasil karya saya itu dibagikan di perpustakaan-perpustakaan terbaik se-Indonesia. Nah, ketika saya menerima penghargaan itu, waktu itu judul cerpen saya itu Manusia Jendela. Jadi saya mengangkat kisah bagaimana dampak dari lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Jadi Dili menjadi negara Timor Leste. Saat itu ketika saya menerima penghargaan itu, ada satu dari
kata-kata atau ucapan Taufik Ismail, seorang penyair Indonesia yang hebat sampai detik ini. Dia mengatakan begini, seorang guru yang hebat, seorang penulis yang hebat, seorang sastrawan yang hebat akan terlihat kalau dia berdampak. Dampaknya itu adalah bagaimana dia sedapat mungkin membentuk komunitas sehingga hal-hal baik itu bisa dibagi. Wah, saya terusik itu. Kan kalau kita nih, apalagi guru, pintar untuk diri sendiri, kita harus punya rasa bersalah. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, saya merasa bahwa ketika sastra ingin dibawa ke anak muda agar mereka mencintai sastra itu sendiri, harus dimulai dari anak-anak. Dan untuk membawanya, kita tidak bisa mengandalkan waktu 2 jam belajar sastra di sekolah. Paham ya? Dan kalau saya hanya bergerak di sekolah saya, maka kurang berdampak. Kalau saya membuka komunitas, maka komunitas saya itu bisa terbuka untuk semua anak-anak, mulai dari TK, SD, bahkan sampai nenek-nenek. Jadi sekolah yang di lembaga resmi maupun orang yang sekolah paket pun bisa masuk komunitas. Begitu. Maka saya membentuk yang namanya Uma Kreatif Inspirasi Mezra, karena waktu itu memang sudah ada komunitas-komunitas sastra yang mungkin impian mereka tuh terlalu ideal, bahwa anak masuk ke komunitas sastra nanti jadi sastrawan, nanti jadi penulis dan sebagainya. Oh, saya tidak begitu dulu. Bagaimana anak mencintai sastra? Kenapa mencintai sastra? Karena dengan belajar sastra itu sebagai pintu masuk, salah satu pintu utama masuknya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai yang baik. Kita belajar sastra, pesan amanat sebuah cerita sastra, bukan kita mengajarkan anak menghayal. Jadi ini bukan, tapi ketika dia memahami sebuah nilai dari kesusastraan, dia sebenarnya sedang belajar bagaimana dia hidup, bagaimana dia bisa menaklukkan kehidupan dia sendiri. Jadi saya membentuk komunitas UKIM sehingga tidak harus anak-anak di UKIM itu harus jadi sastrawan. Mereka belajar sastra, mencintai sastra. Makanya di komunitas saya itu satu yang pasti adalah komunitas berbasis anak. Saya ambil anaknya. Memang ada untung ruginya, karena ketika misalkan nih saya kelola mereka dari SD, TK, bahkan TK ya, TK, SD, SMA, tut mereka kuliah di tempat lain. Berarti saya harus bina lagi dari yang baru, tut kuliah lagi tempat lain, bahkan sampai kerja pun di tempat lain. Tapi bagi saya malah itu bukan rugi, karena dimanapun mereka berada, ketika mereka tamat, mereka jadi polisi, mereka jadi ini, mereka jadi ini, kerja dimanapun. Bukankah di zaman sekarang anak-anak yang punya talenta itu yang justru memenangkan kehidupan? Anak-anak komunitas saya tuh ada yang ketika menjadi polisi misalkan, mereka adalah polisi-polisi yang kreatif dan inovatif. Mereka bisa musikalisasi puisi, mereka bisa ikut lomba-lomba pentas seni se-Indonesia dan mereka memenangkannya. Jadi dampaknya memang mungkin tidak langsung dilihat ya ketika mereka berada di komunitas. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu di tempat lain, entah di UKIM ataupun di luar UKIM, mereka tetap bersyukur pada Tuhan karena mereka masuk komunitas. Oke, baik. Setelah Ibu menjawab, jadi target dari komunitas Ibu ini untuk anak-anak saja, Ibu? Kalau bukan anak-anak, tapi komunitas berbasis anak.
Jadi apapun yang kita lakukan itu kita berpihak pada anak. Contoh, kalau Anda nonton film Shinchan, ini bukan promo atau apa ya. Menurut anak-anak itu, maaf ini bukan anak-anak ya, menurut kakak-kakak ya. Menurut kakak-kakak itu film tentang anak atau film untuk anak? Ayo, itu film tentang anak atau film tentang anak? Ini orang psikolog nih. Nah, aduh, siapa yang bisa jawab? Tentang anak dan untuk anak. Untuk anak dan tentang anak. Baik, kalian jurusan psikolog nih. Kalau misalkan nih film Shinchan-nya ini ya, karena kita podcast itu santai aja ya. Film Shinchan ini ya. Ini Shinchan ini taruh kaca nih di sepatunya atau di mana saja. Terus dia taruh di sini, terus ibunya lewat dengan rok, baru dia ketawa. Hihihi. Kira-kira itu film untuk anak atau tentang anak? Tentang anak. Kalau Anda punya anak yang nakal seperti itu, yang layak nonton film itu anak-anak atau orang tua atau guru? Nah, kalau menurut saya ketika saya nonton film-film yang seperti itu diperankan entah anak atau kata orang, misalkan orang sudah mengkategorikan ini film anak. Ketika saya mengukur kalau film itu, drama itu atau apapun itu belum berpihak pada anak, saya menganggap tak ada manfaatnya. Kalau misalkan Shinchan itu nakal banget kan, semua nonton Shinchan. Nah, ini maaf ya tanpa kita menghina produk, kita ngomong-ngomong nilai-nilai kebaikan dari sastra. Saya pikir itu karya sastra yang bagus Shinchan, karena dia mampu dikenal dan sampai Anda pun ingat ya. Kalau misalkan saya seorang guru dan seorang ibu menghadapi film anaknya tuh usil taruh kaca sini, ibunya lewat pakai rok, saya berpikir bahwa itu film untuk ibu-ibu, untuk orang tua, untuk guru. Kalau menghadapi anak nakal begitu bagaimana caranya? Tetapi saya tidak mau anak saya menonton, karena itu film tentang anak tapi bukan untuk anak. Jadi seperti itulah gambaran bagaimana saya ingin komunitas saya itu menjadi apapun mereka. Tidak perlu mereka harus jadi sastrawan, menjadi apapun mereka harus berpihak pada nilai-nilai kebaikan, budaya, sosial, attitude. Mereka punya kognitif yang baik tentang pengetahuan, tapi mereka juga punya sosial emosional yang baik, karakter attitude yang baik. Sebagai seorang guru itu harapan ideal saya. Oke. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersekolah, Ibu? Apakah dia bisa masuk dalam komunitas Ibu atau? Bisa, karena ini mau tanya tentang aktivitas juga ya? Atau belum nih? Boleh dijawab. Oh boleh ya. Jadi begini, karena komunitas saya itu terbuka untuk umum, karena prinsipnya sastra berbasis anak. Dan untuk menularkan nilai-nilai kebajikan lewat sastra, kan tidak harus anak-anak sekolah. Semua masyarakat bertanggung jawab atas hidupnya. Dan pendidikan yang paling sulit adalah mendidik diri sendiri. Sebenarnya itu esensi loh dari kita sekolah tinggi. Mendidik diri sendiri, mendidik bagaimana kita menaklukkan hidup, mendidik bagaimana kita memiliki attitude yang baik. Sebenarnya kalau mau pintar, gampang itu. Buka Mbak Google tuh paling baik hati di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia ya. Iya. Klik, terbuka semua yang kita inginkan. Tapi untuk menjadi anak yang pintar dan hebat, berattitude, berkarakter baik itu tidak seperti membalik telapak tangan, tidak semudah kita pencet Mbak Google. Betul tidak? Nah itu tujuan ideal saya seperti itu, dan hasilnya nanti tak apa-apa. Yang penting saya sudah memulai mendidik mereka lewat sastra. Sastra berbasis anak. Jadi mau orang tua, mau anak atau siapa saja masuk ke situ, yang penting
berbasis anak, sastra yang berpihak pada anak, mengajarkan nilai-nilai kebaikan lewat aktivitas-aktivitas sastra. Kita sudah dengar cukup banyak mengenai alasan kenapa Ibu Mesra mendirikan komunitas UKIM ini. Karena awalnya ketertarikan akan sastra dan kata-kata yang mengatakan bahwa seorang sastra itu berhasil ketika mendirikan komunitas yang bisa mengajak anak-anak untuk belajar sastra gitu Ibu ya. Selain itu, selain komunitas UKIM ini, kira-kira komunitas lain yang Ibu mungkin tergabung di dalamnya itu, atau komunitas-komunitas lain yang Ibu ikuti itu apa saja, bisa diceritakan? Baik, sebelum saya menceritakan komunitas yang lain, saya mau mengatakan tentang UKIM itu punya aktivitas sastra karena kami punya 5 divisi. Divisi kelas menulis, kemudian divisi musikalisasi puisi, divisi drama, teater dan film, dan kemudian divisi literasi digital. Nah, di divisi kelas menulis itu secara inisiatif sendiri kami membuka kelas menulis di sekolah-sekolah. Sekolah pertama yang kami buka itu SD Tunas Gloria sampai menghasilkan buku. Kemudian kita juga membuka kelas menulis di lapas anak sehingga menghasilkan buku. Jadi anak-anak yang ditahan di sana karena kasus, kami membuka kelas menulis sehingga anak-anak itu berkarya dan menulis bahkan pentas di lapas anak. Kemudian kami juga membuka kelas menulis di SMP 16 dan kami juga diminta bermitra oleh kantor bahasa NTT sehingga kami membuka kelas menulis itu di SMP 6, Kupang Timur, Kupang Tengah, Oesao mereka, Noel Baki, dan juga di Tunas Bangsa. Dan masih banyak lagi, itu untuk kelas menulis. Sementara untuk musikalisasi puisi, kami berapa kali terlibat dalam lomba-lomba pementasan, undangan apa saja dalam pementasan baik nasional maupun tingkat kota dan provinsi. Termasuk kami juga pernah menjadi utusan Jambore Sastra tingkat nasional. Ada di NTB dan ada juga di Semarang atau di Solo. Dan itu untuk musikalisasi puisi ya. Sementara untuk film, teater dan drama, kami dipercayakan menggarap sinetron anak judulnya Merah Putih di Ujung Tiang. Dan Merah Putih di Ujung Tiang ini skenarionya saya, pemainnya semua anak UKIM. Kami syutingnya tuh di perbatasan Indonesia Timor Leste di Mota Ain dan di Turiskain. Dan itu sudah ditayangkan oleh TVRI. Ditayangkan di TVRI itu pada 2019 kami garap ya. Dan penayangannya itu sudah di 2020 kalau nggak salah, itu di setiap 28 Oktober dan tanggal 11 kalau tidak salah, 11 Oktober itu sudah tayang resmi di TVRI nasional dan juga di TVRI NTT film kami itu. Jadi skripnya saya buat, semua anak UKIM dari kecil sampai nenek-nenek bermain dan settingnya tuh di Timor Leste, Indonesia, perbatasan Indonesia Timor Leste. Itu untuk teater, film dan drama ya. Sementara untuk penulisan, anak UKIM juga ada yang sudah mulai menulis dan punya buku, bukan cuma Ibu Mesra. Dan kemudian untuk literasi digital, nah literasi digital ini yang kami sementara menggagas dan merancangnya. Itu sedikit tentang UKIM dengan aktivitasnya. Sementara kalau pertanyaan tentang komunitas yang lain, tahun 2019 saya pertama kali lolos menjadi pendamping guru penggerak Kemendikbudristek. Di situ saya pulang, hal pertama yang saya lakukan adalah membentuk komunitas yang namanya Kelar Merdeka Belajar, Kelas Literasi Akar Rumput Merdeka Belajar. Misi saya masih sama, visi misi saya masih sama. Bagaimana memperkenalkan sastra sebagai pintu gerbang masuknya nilai-nilai kebaikan, tapi ini lebih fokusnya ke SMA Negeri 1 Kupang.
dan hasilnya juga banyak. Kami juga berkarya. Kalau mau lihat karya-karya anak Kelar Merdeka Belajar, komunitas belajar itu untuk siswa dan untuk guru ya. Kalau untuk siswa itu kami pernah pentas di Museum NTT bagaimana membuat musikalisasi tenun ikat saat pameran kontemporer kalau tidak salah. Kemudian kami juga hampir setiap tahun kami diundang dalam pentas seni musikalisasi oleh Taman Budaya Gersenpoik, oleh Kepala Kantor Taman Budaya Gersenpoik. Tahun kemarin juga kami masih diundang dan beraktivitas seperti itu. Dan untuk guru-guru, kami Kelar Merdeka ini ada juga untuk segmen guru loh. Nah, jadi di situ guru-gurunya belajar, apalagi sekarang implementasi kurikulum baru ya. Kurikulum baru itu guru-guru tuh lebih banyak belajar, khusus MGMP Bahasa Indonesia. Mereka belajar di komunitas Kelar, belajar bagaimana IKM, belajar assessment. Bahkan kami terakhir ya tahun 2021 kalau nggak salah, itu kami membuka kelas menulis gratis untuk umum, dan itu kami bukanya di bukan Nekames ya, di dekat Oesau sana tuh namanya apa? Aduh saya lupa. Tapi itu di tempat wisata dan terbuka untuk umum. Itu sedikit cerita tentang Kelar Merdeka Belajar. Dan komunitas lain yang saya inisiasi adalah komunitas narasumber berbagi praktik baik. Itu ada komunitas yang saya bentuk namanya Hita Dalek Esa. Itu gara-gara saya menjadi narasumber narasumber berbagi praktik baik angkatan pertama. Saya lolos sebagai narasumber berbagi praktik baik angkatan pertama Balai Guru Penggerak NTT. Di situ saya membentuk komunitas sehingga yang kita lakukan praktik baik yang kita lakukan itu bisa kita bagi di sekolah-sekolah lainnya. Jadi di situ ada Ibu Sandy, ada Ibu Aplunia Detan, ada unsur pengawas dan juga ada unsur gurunya. Dan kami sudah berbagi praktik baik di SMA Banat, SMA Kristen 2, SMA Oin Lasti. Pokoknya ada beberapa sekolah yang kami berbagi praktik baik di sana. Jadi sudah 3 komunitas ya. Sekarang saya lagi menginisiasi untuk menggerakkan para pengawas itu membentuk komunitas belajar juga, karena para pengawas juga perlu belajar tentang implementasi kurikulum baru. Dan saya untuk Kota Kupang sepertinya sudah ada sinyal terbentuk, dan untuk Kabupaten Kupang sudah terbentuk, tinggal dikukuhkan. Dan ketika saya menjadi narasumber Hita Dalek Esa ya, 3 orang ini ya, 3 orang ini menjadi narasumber berbagai praktik baik diundang oleh Balai Guru Penggerak NTT. Itu di akhir kegiatan kami berhasil membentuk sekitar 10 atau 15 ya komunitas belajar dalam kegiatan itu. Dan itu komunitas belajar seluruh NTT, jadi ada di kabupaten kota di NTT. Itu kami Hita Dalek Esa ketika dipilih Ibu Mesras, dipilih sebagai narasumber di kegiatan yang namanya kegiatan penggerak komunitas sekolah penggerak. Guru-guru itu kita berdayakan sebagai penggerak komunitas belajar, dan saat itu mereka berkomitmen untuk membentuk komunitas dan didampingi dan dibimbing oleh kita, sehingga sekitar lebih dari 10 komunitas terbentuk di kegiatan itu. Dan kalau adik-adik semua, kakak-kakak semua ingin melihatnya, itu ada di channel YouTube saya. Bagaimana pembentukan komunitas. Boleh tahu nama YouTube-nya apa? Oh, YouTube saya itu Mezra Elizabeth Pelondo. Panjang sekali. Yang nonton catat. Bisa nonton ya bagaimana komunitas-komunitas kami itu pembentukan komunitas, dan bagaimana pembelajaran yang kami lakukan itu ada di channel YouTube saya. Dan juga kami berbagi juga di PMM. PMM itu platform Merdeka Mengajar. Itu ada kegiatan-kegiatan komunitas, bagaimana saya membentuk komunitas dan mereka membuat aksi nyata, mereka menyinggung tentang kita, bagaimana itu terjadi, itu semua ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Ini pertama tuh saya penasaran pas pertama Ibu membentuk komunitas,
bagaimana cara ibu mengajak anak-anak agar masuk ke komunitasnya ibu? Oh iya, puji Tuhan. Ini pertanyaan yang keren sekali. Bagaimana sih cara mengajak? Karena semua orang bisa bermimpi ya, bikin komunitas. Tapi bagaimana cara mengajak? Puji Tuhan ya, waktu itu banyak sekali anak-anak yang, minta maaf ya, mereka sudah sering lihat saya. Mungkin karena salah satu faktor tuh adalah karena saya berkarya. Jadi mereka sering lihat saya pentas di mana-mana, terus mereka sering lihat saya juara di mana-mana, terus mereka sering lihat YouTube saya, sering lihat apapun yang saya lakukan itu menarik menurut mereka. Sehingga sebagian besar anak-anak itu datang tanpa saya perlu memaksa. Dan memang saya tidak mau memaksa. Mereka mulai dari diri sendiri, mereka tertarik. Bahkan jauh sebelum saya membentuk komunitas, ada yang bilang, "Bu, kami mau belajar ini, belajar ini." Terus ada yang kasih tunjuk novel-novel mereka, "Ibu, kami tulis ini, dilihat." Saya pikir-pikir, iya juga ya, kayaknya anak-anak butuh sesuatu. Dan ketika saya bilang, "Anak-anak, semua pertanyaanmu, semua yang kamu dulu pernah rindukan sekarang bisa terjawab dengan sempurna. Karena Ibu Mesra sudah buka komunitas loh." "Oh betul kok Ibu, betul kok," kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba mereka datang dengan sendirinya. Begitu banyak anak datang itu tanpa harus buka besar-besar, mereka datang dengan sendirinya. Bahkan sampai detik ini ada beberapa anak sudah menjadi pelatih. Jadi beberapa tanggung jawab divisi itu sudah mereka, bukan lagi saya, mereka sudah menjadi penanggung jawab divisi. Itu namanya mengembangkan diri dan orang lain, dan itu mimpi saya. Mereka sudah menjadi ini, dan rata-rata yang sudah di komunitas saya itu mereka banyak berhasil. Ada yang berhasil ikut pertukaran Indonesia Amerika, ada juga yang berhasil jadi duta baca pelajar, dan masih banyak lagi juara-juara ini itu yang mau saya katakan. Jadi memang kontribusi yang Ibu buat itu sangat besar ya dari komunitas yang Ibu dirikan itu. Jadi sampai ada yang pertukaran ya, sukses jadi pelatih seperti itu Ibu ya. Kontribusinya sangat besar. Jadi itu yang saya katakan, tidak harus jadi sastrawan, tidak harus jadi penulis, tapi mereka dengan potensinya masing-masing mereka bisa berperan dan menaklukkan hidup. Itu luar biasa menurut saya dari komunitas itu. Bahwa nanti mereka juara ini, juara itu, mereka jadi ini, jadi itu. Suatu saat mereka jadi penulis, suatu saat mereka jadi pengarang. Itu bonus dari Tuhan. Tetap mereka memiliki cita-cita, tapi mereka mencintai sastra. Itu sangat keren. Karena orang pintar memang hebat, tapi jauh lebih hebat orang pintar yang memiliki karakter baik. Dan komunitas sastra bisa menjawabnya. Oke, sangat menarik ya cerita dari Ibu. Sebenarnya saya penasaran nih, menurut Ibu, pendapat pribadi Ibu, pengalaman yang paling berharga atau yang paling terbaik untuk Ibu dalam kegiatan yang telah Ibu lakukan dalam komunitas Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Kalau saya, semua pengalaman itu terbaik. Kenapa? Karena setiap pengalaman itu dengan hikmah dan nilai-nilainya tersendiri. Tetapi kalau mau mengatakan bahwa pengalaman terbaik di antara terbaik, ketika saya bermitra dengan pihak luar. Contoh, saya tidak pernah lupa bagaimana saya bermitra dengan TVRI, saya bermitra dengan RRI. Saya pernah bermitra dengan RRI ketika UKIM, Umat Kreatif Internasional Mesra, masuk di salah satu segmen hari Sabtu kalau nggak salah. Itu suatu segmen berbagi untuk sastra. Dan kalau kita bermitra, berarti kita harus sedapat mungkin saling berkolaborasi dan berkoordinasi. Itu pengalaman berharga. Tidak boleh ada ego di situ. Kemudian dengan TVRI itu bagaimana saya membawa 30-an anak-anak yang rata-rata masih kecil untuk syuting di perbatasan Indonesia Timur Leste, dan syuting itu juga saya yang latih. Bayangkan, bikin skripnya,
melatih mereka, membawa mereka syuting untuk film Merah Putih di Ujung Tiang. Itu bagi saya pengalaman yang paling berharga, yang saya tidak pernah lupakan karena orang tua mempercayakan saya. Padahal saya cuma seorang pemimpin komunitas dan seorang pelatih. Saya bukan punya lembaga resmi, tapi 30-an orang tua mempercayakan anaknya terlibat di film saya dan kemudian terlibat untuk dibawa ke perbatasan Indonesia Timor Leste untuk syuting film. Itu luar biasa menurut saya. Saya akan tetap meyakinkan pada mereka bahwa jalan yang anak-anak pilih itu tak pernah salah. Dimanapun mereka berada sekarang, yang pemain-pemain film itu kenangan yang tidak pernah mereka lupakan. Apalagi ada satu syuting di mana mereka harus berjualan di pasar turis kain. Itu anak-anak tuh tidak pernah, pergi berbelanja saja tidak pernah ya. Tapi mereka di film itu mereka syuting, mereka berjualan. Dan di pasar turis kain itu terjadi pertukaran dengan 2 mata uang. Indonesia Timor Leste, karena itu interaksi antara 2 negara di pasar itu, dan di situ anak-anak punya pengalaman belajar menjadi penjual dalam film itu. Dan menurut saya ketika anak-anak senang, disitulah saya senang. Anak-anak ini bahagia, mereka bisa main film, syuting di suatu tempat yang tidak pernah mereka mimpikan. Pasar turis kain sendiri saya baru lihat waktu itu. Anak-anak mengalami sendiri. Menurut saya itu pengalaman terbaik dari yang terbaik, karena anak-anak saya gembira dan film itu jadi dan menjadi semacam kampanye dalam tanda petik nasionalisme perbatasan, sehingga itu menjadi bermakna. Kalau adik-adik mau mengulas film itu, bisa kok menghubungi TVRI NTT di bulan Oktober tanggal 28 atau kapanpun, bisa nobar nonton bareng film itu. Ada kok di TVRI NTT, karena itu diikutkan dalam Gatra Kencana Nasional. Itu bisa sehingga bisa melihat bagaimana kita komunitas UKIM dengan naskah kita, skrip kita, anak-anak bermain dan kemudian disuting dan digarap oleh TVRI, itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran nasionalisme. Karena kita di perbatasan itu, pendidikan yang paling sulit adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, memperjuangkan nasionalisme cinta NTT, cinta Indonesia. Itu sangat penting, yang kadang orang lupakan. Itu pengalaman terbaik saya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, saya juga sedikit penasaran, Ibu. Mungkin selama komunitas ini berdiri, sejauh ini mungkin ada trial dan error. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit. Trial dan error yang yang gawat banget atau yang biasa-biasa saja? Boleh yang mana saja? Yang mana saja ya? Kalau yang terlihatan biasa-biasa saja tapi bisa berpengaruh itu ketika misalkan nih ya, ketika kita lagi syuting dan anak itu sakit. Nah kan dari segi undang-undang anak tidak boleh dong kayak gitu kan. Dan kita lagi syuting, anak itu ngambek ya, Anda kan psikolog ya. Tidak bisa, kita harus sayang dia dulu, kita harus tanya-tanya dia dulu. Yang paling membuat saya sedikit, ya Tuhan, saya harus bagaimana? Ketika saya sudah latihan seseorang nih, dia berperan sebagai, saya tidak usah ngomong jadi nanti jadinya tak enak. Pokoknya peran ini sangat penting. Tapi ketika di hari hanya dia izin karena dia harus fashion. 6 bulan saya latihan dia, 6 bulan nih, pas mau syuting turun dia harus punya job. Pada jauh sebelumnya tuh saya bilang, ini serius tidak? Karena kita harus begini-begini. Dia sungguh serius. Tapi untuk hal yang sama, sesuatu yang dia tidak bisa tolak. Tahu tidak? Saya harus meng-casting, padahal ini besok sudah turun nih. Ini mengalami di film Merah Putih di Ujung Tiang, besok sudah mau turun nih.
saya harus bilang menghubungi anak UKIM yang lain untuk saya casting untuk orang yang mengundurkan diri karena dia harus menjawab lagi. Tapi memang yang diberikan Tuhan lebih dari yang saya pikirkan. Orang yang saya pilih, anak UKIM ini yang saya pilih karena mungkin mereka biasa berlatih, bahkan memang itu peran Tuhan kasih buat dia. Luar biasa bagus. Jadi itu try and error itu seperti itu. Kemudian ada juga ketika mereka juga menjadi anak terbaik sebuah sekolah. Kan komunitas ini kan terbuka buat sekolah lain. Terbuka buat sekolah lain. Dan mereka harus mengikuti sebuah lomba yang sama dan mereka harus berhadapan satu dengan yang lain. Misalkan anak UKIM dari SMA 1 berhadapan dengan anak UKIM dari SMA ini, berhadapan dari anak UKIM dari SMA ini dan sebagainya. Dan itu yang menarik ketika mereka berada di komunitas. Kita tuh punya prinsip kalau sebelum latihan dan sesudah latihan tuh kita tumpang tangan begini baru kita teriak UKIM ketong basodara. Nah itu ketong kita pakai sampai sekarang. Sehingga ketika mereka tahu ada lomba malah saling memberikan. Jadi mereka dari SD antar SD lomba antar SD, ini ada lomba antar SD saling memberikan, ini ada lomba antar SMA saling memberikan sampai ketemu ya. Jadi mereka selalu berpikir bahwa pertama tuh memang agak try and error ya saya berpikirnya, tapi lama-lama itu menjadi sesuatu yang anak-anak sadar bahwa juara itu bonus dari Tuhan. Bahkan ketika kumpul di UKIM mereka bilang gini, lu begini lu jangan juara, harusnya beta. Sudah bisa jadi candaan, bukan lagi. Jadi sportifnya tuh muncul kayak gitu. Jadi masih ada yang masih bercanda. Itu juri yang keliru tuh. Nanti yang satu yang itu dia begini, kakak tunda dulu ya, saatnya ada juara. Jadi sudah bukan lagi ini. Jadi saya pikir komunitas itu dia menghancurkan tembok-tembok. Karena anak-anak diajarin sportivitas. Mereka dengan sendirinya sportivitas. Karena hari-hari mereka tahu nih siapa yang jago dan siapa yang jago. Sehingga ketika mereka lomba dan si A, si B juara, mereka sudah sangat paham bahwa juara itu bonus dari Tuhan. Itu yang menarik dari komunitas seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih karena Ibu sudah menjelaskan begitu baik mengenai komunitas yang sudah pernah Ibu buat dan juga Ibu pernah ikuti. Jadi harapan ke depan dari Ibu untuk pendidikan di NTT ini khususnya di Kota Kupang itu seperti apa Ibu? Dan mungkin Ibu punya kontribusi lagi untuk pendidikan. Ya, saya itu bersyukur pada Tuhan ya, karena Indonesia itu diberi berlian oleh Tuhan lewat Kemendikbud Mas Nadiem Makarim itu. Sampai detik ini saya bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena pendidikan sekarang adalah pendidikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mewujudkan guru sebagai pemimpin pembelajar yang melahirkan kepemimpinan murid. Untuk kepemimpinan murid, maka setiap anak itu memimpin dirinya dengan potensi dia. Jadi anak-anak itu akan hidup, akan belajar dengan potensi yang dia miliki. Ujung-ujungnya disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak. Itu adalah mimpi saya waktu 2006 itu, membentuk komunitas UKIM dan akhirnya membentuk komunitas yang lain. Dan saya percaya bahwa ketika potensi anak-anak itu digali, itu dikelola dengan baik. Karena tidak semua anak bisa berenang, tapi mungkin ada anak yang bisa berlari dan bisa berjalan. Sehingga anak-anak itu masing-masing berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Dulu mana ada anak juara satu sekolah itu anak yang jago baca puisi. Pasti yang jago fisika, matematika. Negara sangat tidak adil dengan potensi anak ketika yang juara itu cuma anak matematika, yang juara itu cuma anak fisika. Tapi di sekolah sekarang, di pendidikan sekarang tidak seperti itu. Karena berpihak pada murid, maka ada juga yang proyek penguatan Pancasila, proyek P5. Entah mau jago apapun, segala potensi anak itu akan tampak di proyek P5 itu. Dan semua anak tidak ada rankingnya. Tidak ada ranking. Semua anak itu punya potensi menjadi diri sendiri dan mengembangkan diri menjadi
pemimpin pembelajaran, dia bisa menjadi ketua tim kreator, dia bisa menjadi terlibat dalam mengusul tema dan segala macam tentang proyek. Dia ditantang. Kalau sekarang nih contoh ya, sekarang di pelajaran bahasa Indonesia ya, saya kasih contoh. Saya itu lagi menantang anak-anak tuh dengan proyeknya. Jadi ada anak yang pilih proyek puisi, proyek drama, proyek musikalisasi sesuai dengan yang mereka suka. Jadi jangan seperti yang saya katakan, jangan anak itu bisa berenang, kita paksakan dia ikut atlet lari. Tidak seperti itu. Tapi semua anak mau bisa berenang, jadi atlet lari, hobinya kuliner, hobinya apa saja, dia punya kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi sederhana saja, saya setuju dengan pendidikan yang sekarang, berpihak pada murid, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan apa satu lagi, mewujudkan anak-anak yang memiliki keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ingat, bukan pintar saja, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi anak itu harus bahagia dulu di sekolah. Kalau dia sudah bahagia, dia belajar. Guru harus bahagia dulu. Kalau guru masih marah-marah, bagaimana anak bahagia? Guru yang marah-marah itu tidak berpihak pada anak. Jadi sekali lagi saya mendukung program pendidikan kurikulum yang sekarang, berpihak pada murid, mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan juga menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar di mana ketika anak-anak datang ke sekolah, dia punya sesuatu yang dia banggakan. Dia merasa selamat, aman dan nyaman, dan dia merasa bahagia. Terima kasih. Oke, jadi setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Ada yang matematika, ada yang fisika, sastra dan sebagainya. Dan kebetulan komunitas UKIM ini bergerak di bidang sastra. Dan kontribusi seperti yang sudah tadi kita dengar, bahwa kontribusi yang telah Ibu Mesra lakukan itu sudah sangat banyak dan sangat besar. Jadi Ibu Mesra juga sudah mengatakan bahwa kurikulum dari Mas Nadiem itu sangat bagus ya untuk pendidikan di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada anak yang pintar matematika, fisika, berhitung, tapi juga di bagian seni dan sastra. Dan saya kira itu sangat luar biasa ya Ibu ya, karena seperti yang tadi Ibu bilang, anak-anak datang dengan sendirinya ketika Ibu mendirikan komunitas itu. Jadi artinya anak-anak itu punya potensi, tapi mereka tidak tahu kemana akan pergi. Jadi ketika mereka mengetahui, oh ada komunitas nih, Ibu Mesra membangun komunitas UKIM yang berdasar sastra, mereka masuk ke situ karena mungkin mereka mendapati di luar sana kebanyakan komunitasnya komunitas matematika, fisika. Jadi untuk komunitas sastra seni itu masih kurang. Jadi mereka masuk ke dalam komunitasnya Ibu itu dengan sendirinya tanpa diajak, seperti itu ya. Itu yang saya tangkap. Bagaimana dengan Kakak Vista? Tapi anak yang beraktivitas di sastra bukan berarti mereka jurusan bahasa. Iya, jangan lupa. Iya. Justru sebagian besar mereka itu anak IPA, anak ini yang mungkin mereka haus akan itu kebutuhan mereka. Karena mereka seperti saya katakan, mereka mau jadi dokter, mau jadi apa saja, sastra itu pintu gerbang masuknya nilai-nilai. Di sastra kita belajar IPA, belajar matematika, belajar apa saja. Kalau kita baca buku-buku sastra itu kan isinya bukan cuma bicara tentang bahasa dan sastra ya. Sastra sangat luas, bicara Ibu. tentang kehidupan. Terima kasih. Mungkin itu sedikit mengenai UKIM ya teman-teman. Jadi karena Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai UKIM dan segala kontribusi yang pernah Ibu lakukan, terus mengenai komunitas-komunitas lain, nanti mungkin teman-teman ada yang tertarik dan niat untuk masuk ke dalam komunitas UKIM, bisa menghubungi Ibu Mesra selaku pendiri dari komunitas UKIM itu. Jadi saya rasa sekian dari kami. Terima kasih kepada Ibu Mesra tentunya yang sudah meluangkan waktunya untuk kami.
Ya, dan saya rasa sekian. Namun sebelum itu saya punya pantun untuk teman-teman semua. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Semuanya belum punya kekasih ya. Aduh, belum. Karena simpulannya ada pada yang tadi. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Semoga cerita yang telah Ibu bagikan ini bisa menginspirasi teman-teman yang menonton dan kita di sini juga semua sudah terinspirasi dengan Ibu. Mungkin cara untuk join komunitasnya Ibu. Oke, salam sastra tak pernah mati. Salam merdeka salam literasi. belajar. Berpihak pada murid. Mau kunjungi YouTube saya. YouTube saya itu Mezra Elizabeth. Elizabethnya pakai TH ya. Pelondo. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Subscribe ya. Dadah. Dadah. Terima kasih. semua. Dadah.